ketika kita ingin profit konsisten. Yang penting itu langkah taktisnya sebenarnya. Jadi kita harus sudah punya plan dari A sampai Z itu harus sudah rapi. Skenario apapun itu sudah kita bahas harusnya. Nah inilah yang saya ciptakan di GFO teman-teman. Oke, sekarang kita fokus ke ini ya, saya bagikan layar, kita fokus ke strategi. Ini pemula teman-teman ya, ini untuk pemula. Jadi GFO itu ada dua ya, ada dua PDF untuk pemula dan PDF untuk expert ya. Tapi saya tidak akan kasihkan yang expertnya dulu nanti. Kalau sudah teman-teman benar-benar pelajari yang pemulanya, kan nanti ketika kita kasih ilmunya sekaligus nanti pusing malah ya kan. Oke. Oke, ini ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan Bapak. Oke. Iya, Oke. kelihatan. Jadi GFO 2080 ya, ini strategi trading oil ya. Jadi fokus di oil nih, teman-teman. Banyak orang yang nanya, ini bisa digunain di produk lain nggak? Coba-coba ya kan. Benar, sebenarnya bisa-bisa aja. Tetapi kan saya ini kan berdasarkan riset ya. Berdasarkan riset ya kan untuk sampai di titik ini kenapa kemudian dia harus fokus di oil ya. Jadi kalau teman-teman ngeriset lagi ya nanti panjang lagi ceritanya ya kan. Nanti berarti kan mundur lagi ke belakang ya kan. Jadi saran saya fokus di oil saja. Oke. Itu ada yang aktif ya mikrofonnya Pak Tri. Oke, nah kemudian GFO 2080 adalah strategi trading khusus di oil, di mana strategi ini menggunakan sistem pullback. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi pullback tuh begini. Saya coba akan sebentar. Pullback ya. Pullback itu artinya pantulan teman-teman ya. Pullback itu artinya pantulan. Saya coba sebentar. Oke. Saya coba pantulan ya. Jadi pantulan tuh begini. Kelihatan ya Pak Tri? Jadi strategi pullback ini artinya pantulan. Jadi gini, sebentar. Oke, nah ini, oke, pantulan ya. Jadi sebenarnya yang mau kita pelajari itu hanya dua sebenarnya ya. Belajar ciri-ciri kapan dia mau naik. Oke. Ciri-ciri kapan dia mau naik karena kita mau mengambil posisi buy. Perhatikan benar-benar ya. Ciri-ciri dia mau naik, kemudian ciri-ciri dia mau turun. Sebenarnya poinnya di situ. Oke. Kenapa kemudian pullback itu cocoknya di oil? Ini kan menjadi tanda tanya. Kenapa kok pullback? Kan semua kan market bisa saja pullback. Kenapa nggak di emas? Kenapa nggak di forex? Ingat ya, seperti yang saya bilang, saya sudah pernah mengujinya di beberapa produk ya. Kenapa kemudian pullback-nya itu akhirnya itu lebih bagus di oil? Karena bisa dikatakan oil ini adalah komoditi tunggal. Kalau emas kan dia XAU USD ya kan lambangnya. Berarti kan ada pengaruh USD juga di sana, ada pengaruh banyak sekali yang mempengaruhi secara fundamental. Tetapi kalau di oil itu dia bisa dikatakan komoditi tunggal, supply and demand-nya itu benar-benar bermain dia. Kenapa? Karena kita hanya fokus ke supply and demand-nya aja kita fokusnya. Jadi permintaan dan penawarannya itu sangat berpengaruh sekali dan hanya itu ya kan. Makanya ketika harga sudah terlalu tinggi seperti ini kan tinggi naik, pasti akan terjadi aksi jual. Ketika aksi jual pasti dia akan turun, ya kan? Nah, begitu juga ketika harga sudah rendah, ya kan? Maka orang akan melakukan aksi beli, pasti dia naik. Kenapa di emas kok tidak terlalu bagus pullback-nya kadang ya kan? Kenapa di forex tidak terlalu bagus? Karena dia terlalu banyak yang mempengaruhi. Meskipun harga udah turun, ya kan? Harusnya kan sudah banyak yang buy di sini. Masih banyak faktor X yang mempengaruhi. Nah, ini alasan fundamentalnya kenapa kemudian oil itu lebih bagus pullback-nya daripada produk lain. Karena jadi seturun-turunnya, sejauh-jauhnya dia turun, dia pasti akan pullback. Pasti dia akan pullback. Nah, cuman yang menjadi persoalan sekarang adalah kita mau mengambil kuartal berapanya nih pullback-nya. Weekly, daily, ya kan, H1, H4, ya kan. Nah, itu aja nanti akan kita petakan ya. Kita akan memetakan itu nantinya ya kan. Nah, supaya kita tidak terjebak nih dengan dana ketahanan dana yang kita punya, dengan strategi yang kita punya. Jadi tetap kita harus punya plan.
langkah taktis, apakah kemudian kita mau mencari pullback ini dalam kuartal H1, M30, M15, D1, H4, ya kan itu yang harus kita petakan teman-teman. Karena saya katakan kalau pullback oil pasti pullback. Oke, jadi nanti teman-teman boleh kita buka grafiknya ya, bagaimana perjalanan oil ya. Meskipun banyak orang bilang oil licin dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, selicin-licinnya oil pernah nggak bikin MC ya kan? Yang justru yang sering bikin MC itu adalah justru apa yang bikin MC? Yang bikin MC itu malah gol yang paling banyak. Karena jujur saya juga pernah rugi banyak di gol teman-teman. Ya, saya rugi banyak di gol. Oke, jadi nah sementara saya mau cerita ya sedikit ya. Saya pernah rugi di gol ya. Jadi rugi saya di gol saya waktu itu harga naik ya. Harga naik. Kemudian saya ingat ya tahun 2012. Tahun 2012 kemudian harga di posisi 1.700-an kalau tidak salah. Ini tahun 2012 teman-teman. 1.700-an isunya nih harga akan ke 2.000 nih ya. Akan ke 2.000. Saya buy di posisi waktu itu saya belum sematang ini ya, belum ketemu oil juga, ini masih proses eksperimen saya lah. Saya buy di sini, ternyata harga turun sampai ke 1.100 dan dia akan kembali lagi ke sini itu tahun 2020. Bayangkan kalau seandainya saya pun bertahan tidak MC dan kehabisan semua modal saya, bayangkan mana bisa siapa yang bisa bertahan selama 8 tahun menunggu sampai harga di sini. Berarti kesimpulannya adalah kita harus punya plan yang matang kapan waktu kita harus close dalam posisi rugi sedikit. Nanti akan kita bahas ya, teman-teman. Karena ada memang masanya harga ini tidak balik dalam kuartal tertentu. Oke. Jadi itu ya, saya kembali lagi ke ini, saya kembali lagi ke Oke, sorry tadi lepas ya. Sudah jelas ya suara saya? Oke, kita kembali ke strategi tadi. Jadi pullback ya, pullback itu artinya kita lebih fokus mencari ciri-ciri kapan dia mau naik dan ciri-ciri kapan dia mau turun. Oke, kita fokus ke situ. Kemudian jadi strategi ini sudah melewati fase panjang teman-teman, karena saya menganggap bahwa ini adalah bagian dari hasil dari eksperimen saya panjang di dunia trading dari tahun 2009, kemudian terkumpullah saya raciklah strategi-strategi itu sampai sesimpel ini teman-teman. Jadi sudah saya petakan. Jadi teman-teman tinggal latihan aja. Karena ketika teman-teman bereksperimen lagi ya udah selesai. Artinya kan sama saja teman-teman mengulang lagi apa yang sudah saya lakukan ya. Oke. Kemudian 4 langkah awal strategi GFO. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Yang pertama, membuat akun demo. Buatlah akun demo dengan modal 5.000 atau 10.000 di broker yang ada pair oilnya. Tapi kalau untuk di grupnya Pak Tri, itu nanti bikinnya yang 50.000 ya. Demonya itu bisanya 50.000, nanti pengambilannya 1 lot ya. Teman-teman, itu untuk kompetisi demo juga begitu nanti ya. Jadi, bikin demonya 50.000. Modalnya 50.000, kemudian pengambilannya 1 lot. Kemudian hanya tampilkan pair oil supaya lebih fokus. Maka Anda cukup menampilkan pair oil di bagian quote MT4 dan indikator stochastik. Oke, ini penting ya teman-teman. Kenapa kemudian kita tidak boleh memunculkan semua produk yang ada? Gold, forex. Karena saya tahu dan saya paham, ketika kita tampilkan emas maka kita akan kepancing. Psikologis kita ini gampang terganggu masalahnya di trading ini. Kita akan tergoda. Makanya biar fokus teman-teman harus munculkan oil doang.
Ini salah satu cara yang akan membuat kita fokus dalam trading. Jadi jangan tampilkan yang lain, jangan tampilkan emas lagi, jangan kontrol lagi forex, jangan. Kenapa? Karena akan kepancing. Kenapa kemudian saya bikin ini kurikulumnya lah sedetil ini? Karena saya paham kita ini manusia yang gampang sekali kegoda, apalagi di dunia trading ya. Wih, kita lihat pergerakan emas, wih enak banget nih masuknya. Udah kita masuk di emas. Kita buka lagi pound sterling ya kan, lihat lagi, wow ada peluang lagi, kita masuk lagi di pound sterling. Jadi semua kita masukin. Nah, jadi fokus ini penting. Saya paham bagaimana karena gampangnya kita terganggu dalam setiap kali kita trading, maka fokus buka oil saja. Oke, ini bagian dari strategi ya. Saya pun juga jarang sekali saya punya produk lain di handphone saya ya, di MP4 saya. Kenapa? Karena saya tahu saya gampang tergoda masalahnya. Ya kan, ada lihat yang cantik sedikit tergoda ya kan. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Karena memang market ini sangat menggoda, apalagi kan nggak ada rule ya, dana saya ya kan, siapa yang melarang saya open posisi, tinggal klik kok gampang ya kan. Makanya karena saya tahu kelemahan itu, maka kita harus tampilkan hanya yang produk yang kita transaksikan saja. Itu bagian dari strategi ya. Kemudian yang ketiga, mulai berlatih di akun demo, berlatih selama 1 minggu 5 hari. Jadi kita sebenarnya sudah bisa mengukur kemampuan kita. Jadi 5 hari open market ya. Jika dalam 1 minggu Anda belum berhasil mendapatkan profit minimal 5% dari modal, maka teruslah berlatih sampai Anda berhasil mencapai target tersebut. Jadi memang kita punya target. Kita punya target, tetapi kita tidak ngotot juga dengan target itu. Yang penting kita sudah punya 5%. Oke. Nah, nanti dalam perjalanannya bagaimana nih dalam 5 hari ini? Kita berhasil nggak dapatkan 5% atau enggak? Supaya kita lebih fokus nih. Nah, kalau nggak berhasil 5%, berarti harus latihan lagi nih. Minggu keduanya harus latihan lagi. Ketika benar-benar tercapai 5% ini. Nah, ini pola kita untuk menargetkan diri kita sendiri ya teman-teman. Memang hidup kan harus punya target kita ya. Oke. Kemudian berlatih bersama dengan orang yang menggunakan strategi yang sama. Karena mohon maaf kan banyak sekali grup-grup forex, banyak banget ya strategi itu banyak banget ya kan. Sampai kita bingung kita menggunakan yang mana. Akhirnya ketika kita tidak fokus, akhirnya udah bingung sendiri nanti. Orang di strategi ini orang buy. Wah, dia nge-share ya kan, dia nge-share trading plan-nya. Wah, dia buy ya kan. Kita udah kadung sell. Wah, di sana dia buy. Ya, di sini sell. Aduh, pusing kan, dia pakai ini, dia pakai stochastic, itu pakai MA, dia pakai ini, pakai. Akhirnya bingung sendiri kita. Makanya kita berlatih, belajar, kita fokus. Kenapa? Karena yang terjadi, saya selalu bilang begini. Saya sebenarnya punya banyak tulisan ya tentang trading. Konsistensi, profit konsisten itu bisa kita dapatkan dengan konsistensi semua hal yang kita lakukan dalam trading. Konsisten menggunakan produknya, konsisten pullback-nya, konsisten dengan stochastiknya. Ketika kita sudah fokus dan konsisten, barulah kita bisa profit konsisten. Nah, ini dia teman-teman rahasianya ya. Kenapa? Lagi-lagi saya katakan, terlalu banyak produk, terlalu banyak indikator, terlalu banyak strategi yang ada di luar sana sampai pusing kita memilih yang mana. Makanya kita harus fokus. Oke, fokus memetakan langkah-langkah taktis yang akan kita ambil. Kalau begini, maka ini yang akan saya lakukan. Kalau begini, maka ini yang saya lakukan. Itulah yang harus terbungkus rapi dalam trading plan kita. Nah, di GFO sudah punya itu, teman-teman tinggal latihan aja. Oke. Nah, ini penting ya, teman-teman. 3 fase seorang trader nih. Perjalanan seorang trader ini penting sekali teman-teman punya ini. Supaya kita bisa mengukur, kita bisa menakar kita ini di fase mana sebenarnya. Karena bila mana teman-teman tidak punya ini, tidak punya peta ini, maka udah teman-teman benar-benar tidak bisa mengevaluasi diri teman-teman. Saya ini di mana sebenarnya? Apa ini? Kok saya belajar terus, trading belajar terus saya ganti-ganti ini belajar terus, tapi sampai hari ini saya belum berhasil profit konsisten. Kenapa? Ya ini kita bisa mengevaluasi diri kita di sini. Ketika kita punya ini ya, kita punya rule ini. Oke, saya jelaskan ya. Yang pertama itu fase nakal. Trader di fase nakal cenderung akan melanggar semua rule dalam sebuah strategi. Contoh nih, di GFO begini rule-nya. Udah, kalau orang masih di fase nakal, udah bereksperimen aja dia tuh, ya kan? Coba tambah ini Wah, coba kalau dicoba di gold coba di forex Ini fase nakal. Teman-teman kalau masih sampai di titik ini, berarti teman-teman masih di fase nakal. Kalau saya katakan fase pencarian jati diri masih. Oke. Kenapa? Karena gampang tergoda, gampang terbuai, nggak fokus jadinya ya kan. Dikasih ini, tapi saya paham orang di fase nakal memang susah dikasih tahu. Saya paham itu. Sok hebat, sok jago. Padahal sampai detik ini mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan dia mengenal trading sampai hari ini dia belum bisa profit konsisten.
Memang betul dia menguasai banyak strategi, banyak indikator, banyak produk. Ketika berbicara fundamental hebat banget, tapi sampai hari ini dia belum punya akun kebanggaan. Akunnya masih akun sen. Mohon maaf ya, teman-teman. Bahkan mungkin hidupnya benar dari trading, tapi dari trading benar sebagai seorang trader kah? Atau dia hanya marketing atau hanya IB? Kan itu yang kita pertanyakan hari ini. Oke. Dan biasanya menurut cenderung tuh di grup-grup show off ya, lebih lebih pamer dan lain sebagainya, sok hebat, berdiskusi dan lain sebagainya, nanti masuk di grup-grup forex. Mohon maaf nih, mohon maaf teman-teman ya. Tapi ini yang terjadi. Ya, ini orang di fase nakal begini, udah. Tapi saya tidak menafikan ini, saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena saya tahu begitu beratnya menjadi seorang trader yang bisa profit konsisten. Akhirnya mohon maaf, akhirnya banyak orang-orang yang dia benar-benar nggak bisa, pusing sendiri ya kan, sudah kadung belajar, sudah kadung banyak yang habis ya kan, sudah banyak yang loss, hancur di trading. Akhirnya memang betul dia punya ilmu, tapi aplikasinya gimana, kan itu yang penting. Aplikasinya dalam trading ini gimana? Benar nggak dia sudah mampu profit konsisten dengan semua ilmu yang dia punya? Ya, ingat strategi trading itu adalah strategi trading yang bukan hanya di teori, tapi prakteknya harus benar-benar mampu kita jalankan dengan baik. Dan satu hal yang paling penting ya, ketika kita punya strategi yang terus kita evaluasi dengan strategi yang sama kita, akhirnya sampailah strategi itu di fase sempurna. Sama dengan GFO tidak sesempurna ini dulu. Selalu ada evaluasi titik mana. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa mengevaluasi di titik mana yang harus kita evaluasi. Inilah trading. Kenapa? Karena bila mana kita tidak bisa mengevaluasi di titik mana yang harusnya kita evaluasi, waduh, kita akan terjebak di fase nakal dalam tempo waktu yang lama. Akhirnya kita menyerah karena sudah tidak punya uang lagi untuk trading, ya kan? Akhirnya apa? Ya udah, mau nggak mau kita jadi marketing, kita jadi IB, kita menjadi bagian dari broker. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak punya strategi, pusing sendiri, loss terus, ya kan? Sementara sudah kadung banyak teori yang kita pelajari, ya udah deh kadung. Mohon maaf nih. Ini yang terjadi. Ya kan? Kita mengajari orang padahal kita sendiri yang belum berhasil. Kan begitu nih yang terjadi di dunia trading hari ini. Mohon maaf. Ya. Inilah yang kemudian yang makanya saya bilang strategi GFO ini harus diuji sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau ada doktrin-doktrin atau dogma-dogma di dunia trading yang kita dipaksa nakal, yang dipaksa trading sebelum kita uji strategi ini bagaimana. Oke teman-teman, itu poinnya ya. Nah, jadi di fase nakal ini banyak nanti ini, banyak banget, bahkan di fase nakal ini nggak mesti dia 5 tahun 10 tahun loh, bisa belasan tahun pun dia masih tetap di fase nakal karena lagi-lagi dia tidak bisa mengevaluasi dirinya dia di posisi mana. Nah, ini penting nih, makanya saya bilang inilah peta kita kalau mau belajar trading nih teman-teman. Jadi kalau sampai hari ini masih ada yang suka melanggar, saya punya rule strategi GFO nih, mohon maaf ya. Saya sudah petakan, saya sudah bereksperimen panjang, kemudian ada lagi, oke, saya kasih nih, ini strateginya, saya kasih free, masih bereksperimen dengan strategi GFO berarti masih di fase nakal. Terlepas dari Anda sudah trading lama atau enggak. Ini mohon maaf, saya agak tegas di posisi ini karena di fase nakal inilah orang terjebak lama masalahnya. Saya terjebak di fase nakal ini 6 tahun, teman-teman. Kenapa saya terjebak? Karena saya tidak punya rule ini, saya tidak punya fase ini, 3 fase seorang. Dan ini adalah yang saya tulis ini adalah pengalaman empirisnya saya. Saya mengukur, oh ternyata saya lama itu hancur lebur di trading itu karena saya terjebak di fase nakal. Oke. Nah, kemudian tidak konsisten dengan rule, masih suka bereksperimen menggunakan banyak indikator dan cenderung gonta-ganti mentor dan strategi. Nah, ini orang di fase nakal nih. Akhirnya pusing sendiri. Kenapa saya bisa mempetakan ini di masa? Karena saya pernah berada di posisi ini dan saya lama. Ya, dan saya sangat lama, 6 tahun itu menyedihkan, menyakitkan ya kan. Akhirnya apa? Pusing sendiri. Pakai stohastik, ganti lagi ya kan, parabolik ini nggak bagus ini, ganti lagi ya kan. Jadi pusing sendiri. Nah, ini orang di fase nakal ya. Kemudian trader di fase nakal biasanya baru akan sadar setelah margin call berkali-kali hingga kehidupannya terpuruk karena tradingnya yang terus mengalami kerugian. Ini yang terjadi. Jadi kalau dia udah MC sekarang, aduh, mana ya? Kok pusing sendiri ya? Ini. Nah, sekarang ada nggak di antara kita yang seperti ini? Sudah berapa tahun kita trading, tapi masih nyari nggak kita? Oke. Nah, kemudian di fase sadar. Fase sadar ini adalah trader di fase sadar cenderung akan mengikuti semua rule dalam sebuah strategi. Jadi sudah mulai nurut dia ya kan.
Fokus berlatih dengan satu strategi yang paling dia yakini. Yang mana ya? Pullback. Udah fokus aja ke pullback. Mau breakout, fokus aja ke breakout. Ya kan? Udah fokus, dia menemukan nih. Kayak saya kan. Oh ya, saya pullback nih. Oh iya, ya udah saya tinggal pullback. Oke, dari semua produk yang saya gunakan, apa yang paling bagus pullbacknya? Oke, saya coba di forex nggak cocok nih. Saya coba di gold udah nggak cocok nih. Oh di oil, oh oke di oil. Fokus saya pullback di oil kan gitu. Indikatornya apa lagi nih? Oh iya, saya fokusnya indikator plastik nih. Ya udah, saya fokus aja berlatih terus gitu. Jadi selama ini ternyata bukan kesalahan apa namanya? Bukan kesalahan indikatornya nih, tapi kesalahan mungkin money management saya. Bukan kesalahan indikatornya, ternyata indikatornya cuma alat bantu saja. Tapi saya tidak memahami cara menggunakan indikator yang benar. Kok udah fokus dia? Di fase sadarnya orang sudah fokus ya. Kemudian trader akan semakin tenang karena telah menemukan sebuah strategi yang tepat dengan gaya tradingnya. Jadi kita sudah menemukan ini. Nah, yang terpenting sebenarnya di fase sadar ini adalah rule. Dia sudah tahu kapan kemudian dia harus cut loss. Nah, orang di fase sadar ini intinya dari semua ini adalah dari semua strategi yang dia pelajari, dengan produk yang dia pelajari, kemudian dengan strategi pullback yang dia pelajari seperti GFO, dia sudah punya rule kapan kemudian harus close dalam posisi rugi sedikit. Ini poinnya yang di fase sadar ini. Jujur teman-teman, saya lama di fase sadar sampai kemudian di fase sadar. Jadi tolak ukur dari fase nakal dan di fase sadar ini adalah ketika dia sudah punya rule strategi kapan kemudian dia harus posisi cut loss rugi sedikit. Karena di fase nakal, wah historinya biru semua kan, biru semua, profit semua. Tapi ada posisinya yang floating loss dan itulah yang akan menghancurkan akunnya nanti. Itu orang di fase nakal tuh. Jadi kalau kita lihat close-nya itu profit semua ya kan. Satu, yang kedua ciri-cirinya lagi orang di fase nakal ya. Biasanya dia kalau udah profit udah senangnya minta ampun tuh. Udah pamer sana sini. Itu orang di fase nakal. Jadi lebih cenderung pamer dan lain sebagainya. Itu karakternya. Tapi begitu dia terpuruk udah hancur, udah kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak ular yang habis dipukul bambu ya kan. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan di fase sadar ini sebenarnya titiknya itu adalah kita harus tahu pada saat kapan kita harus close posisi rugi sedikit. Itu poinnya. Itu orang-orang sudah sampai di fase sadar akan, dan saya lama ini teman-teman untuk sampai di fase ini karena selama ini yang saya cari indikator apa nih yang bagus, ya kan, pusing kan, semua sudah dipakai nih tapi nggak ada yang benar. Ternyata bukan salahan indikatornya, kita harus punya rule kapan kemudian kita harus keluar dalam posisi rugi sedikit dan kita harus tegas di posisi ini. Oke, nah kemudian di fase bijak, trader di fase ini sudah berhasil profit konsisten, bahkan sudah sampai pada level trading karena sang trader berhasil menguasai strategi dengan bijak. Jadi bijak ya, bijak dalam penggunaan bijak dengan open posisinya dan close posisinya. Strategi sudah menyatu dalam diri sang trader karena kefokusan dan kesungguhan trader dalam berlatih setelah tidak bercampur adukkan strategi lain. Nah, inilah dia di fase bijak. Jadi kita ini di fase bijak itu benar-benar kita sudah tenang, kita tahu kapan harus masuk, udah tahu kapan kita harus keluar, untung banyak, untung sedikit atau rugi sedikit. Oke, jadi benar-benar kita sudah nggak terpengaruhi oleh banyak hal. Ya. Kita sudah santai tradingnya, kita sudah benar-benar apa ya, kita benar-benar ya udah kita jalanin aktivitas trading itu kayak kita makan nasi aja ya. Kenapa? Karena kita sudah paham benar rule kita dan rule kita itu sudah kita uji dengan banyak sekali kejadian. Ya kan? Bayangin kita ketemu dengan masalah yang sama setiap hari kita ulang-ulang terus, bagaimana kita nggak expert kan? Nah, inilah yang terjadi. Tapi kalau hari ini kita pakai strategi ini, indikator ini, besok kita ganti lagi, produknya kita ganti lagi, kapan kita akan sampai di fase bijak? Kapan kita akan menjadi seorang ahli? Kapan kita menjadi seorang profesor dalam ilmu trading ya kan? Nggak akan sampai kita di fase itu, teman-teman. Wong ilmu aja, ya, orang dokter ya, dokter itu ketika kemudian dokter itu ketika dia di awal dokter umum semua dipelajari. Nah, kalau mau naik lagi spesialis apa nih? Urologi misalnya, atau spesialis apa nih? Jantung, dia fokusnya ke jantung aja tuh. Nah, setelah di jantung nanti ada lagi subspesialis itu nanti lebih detail lagi dalam jantung itu apa yang menjadi keahlian dia. Nah, nanti naik lagi kita jadi profesor. Udah profesor nulisnya kata-kata bijak aja tuh. Ya kan? Nah, inilah juga di trading juga begitu. Dari semua produk yang kita ambil, ya kan? Kita ambillah satu produk yang benar-benar kita cintai, yang kita sukai dan kita kuasai. Ya kan? Kemudian dari banyaknya indikator kita ambillah satu juga. Nah, kan gitu yang terjadi. Makanya saya bilang, suatu hari nanti teman-teman ketika berlatih strategi GFO terus, mulai dari open posisi sampai close posisinya, bagaimana, apakah kemudian kita nggak jadi profesor GFO atau profesor oil atau profesor stochastik?
Sama kayak saya mempelajari, saya tidak pernah lepaskan itu stohastik ya. Itu dari tahun berapa? Dari tahun 2009. Apa kemudian saya tidak menjadi seorang profesor dalam stohastik? Kan begitu, teman-teman. Nah, jadi fokus itu paling penting. Oke, next ya. Jadi, sekarang kita kembali langsung ke strategi ya. Sorry nih ya, saya agak menggebu-gebu sekali nih ya. Oke, santai teman-teman ya. Kemudian 4 pilar utama strategi GFO. Jadi money management atau skema ya. Kalau saya bilangnya skema teman-teman. Jadi skema itu begini. Money management atau di sini kita sebut skema yang disarankan sesuai dengan teknik GFO. Jadi begini. Skema 500/1 artinya modal 5.000, kita open posisi 0,1. Oke. Kemudian skema 1000/1 artinya modal 10.000, kita open posisinya 0,1. Oke. Jadi mana sebenarnya yang lebih aman? Kita main skema 500/1 atau 1000/1? Tentu yang paling aman adalah skema besar 1000/1. Nah, yang terjadi selama ini adalah, mohon maaf nih, ya kan, edukasinya kita di luaran sana dengan modal $1.000, $10.000, ya kan, Bapak masuknya 1 lot, Bapak masuknya 2 lot, masuknya 3 lot. Mohon maaf nih ya, benar ketika profit, Bapak mungkin bisa profit 50% mungkin, atau mungkin 10%, 50% dalam 1 hari bisa. Tapi pertanyaannya hari ini adalah sejauh mana kita mampu bertahan. Itu aja pertanyaannya. Oke. Sejauh mana kita mampu bertahan? Benar, Bapak profit modal 10.000, Bapak masuk 1 lot. Mungkin 1 minggu atau 2 hari lah, Bapak bisa dapat 50 juta profitnya. Tapi yang menjadi permasalahannya adalah ketika kondisi tidak sesuai ekspektasi, Bapak pasti akan loss. Loss nanti kunci ya kan, hedging, top up. Itu aja tuh ritme-ritmenya itu. Begitu aja, modal 10.000 masuk 1 lot, 2 lot ya kan. Oke, happy ya kan, profit 50% dalam satu hari, 2 hari bahkan ya kan, happy. Tapi habis itu pada saat sudah ternyata posisi tidak berjalan sesuai yang dia mau, apa yang terjadi? Aduh, loss terus. Nggak mau cut loss sudah nggak ada, udah udah nggak usah kita mikir dulu cut loss-nya ya. Dia bisa apa namanya, bisa selamat aja udah syukur. Dan saya pastikan sudah susah mau diselamatkan. Kenapa? Karena sudah MM-nya sudah salah dari awal. Ya, jadi kita trading itu yang kita pikirkan bukan profitnya dulu, tapi selamatnya dulu. Jadi skema ini adalah nyawanya di trading. Kita mau punya nyawa berapa ya kan? Kita mau nyawa, kalau nyawanya kita sudah panjang, udah aman berarti ya kan. Nah, ini poinnya ya, teman-teman ya. Kemudian cara open posisi dilakukan pada saat garis utama warna hijau indikator stochastik sudah menyentuh atau berada di level 20%. Time frame berbeda, misal time frame M15, M30, M30, H1 dan H1 dan H4. Open posisi sell dilakukan pada saat garis utama warna hijau indikator stochastik sudah menyentuh atau berada di level 80% di 2 time frame yang berbeda. Misal time frame M15, M30, M30, H1 atau H1 dan H4. Jadi, saya jelaskan ya. Ini agak susah juga kadang ya kan. Kita sudah jelaskan ya kan, tapi orang di fase nakal ini nanti bereksperimen lagi ya kan. Tapi enggak apa-apa ya, memang harus sabar ya. Tapi saya banyak menemukan itu. Pertanyaannya sekarang, kenapa kemudian harus 2 time frame? Kenapa harus 2 time frame? Karena, jujur ya teman-teman, saya ini dulu bingung ya, fungsi time frame ini sebenarnya apa? Saya trading, jujur ya, saya trading dari tahun 2009 memang betul-betul saya pakai stochastik, saya tidak pernah lepaskan stochastik ini. Tapi lagi-lagi saya katakan saya sering selingkuh ya kan, saya selingkuh dengan MA, saya selingkuh dengan indikator ini, indikator itu, tapi saya tidak pernah lepaskan SO. Nah, yang lama saya temukan ininya, apa sih namanya tuh, formasinya adalah kombinasi multi time frame ini. Dulu saya fokus mungkin 1H1. Kenapa kok kemudian ketika H1 ini di atas menyentuh level level ini ya, saya cek, saya lihatkan ya gambarnya. Nah, ini ya. Ini, misalnya ini. Kenapa kemudian ketika ini ya, kenapa kemudian ketika kena di 20 ya kan, saya sudah sell ya kan, padahal sudah kena menyentuh angka 80% ya. Tapi kenapa dia nggak turun-turun? Karena ternyata dia ada kaitannya dengan time frame lain ya kan. Makanya
Kalau strategi scalpingnya GFO itu H1, M30, M15 itulah yang kita pantau. Ketika dua saja time frame yang mendukung untuk itu, maka kita open posisi. Ini kuncinya ya. Ini jadi saya meracik ini untuk sampai ke dua time frame, akhirnya harus pakai minimal dua time frame yang sejalan itu lama, eksperimennya lama. Jadi kalau teman-teman hari ini mau bereksperimen lagi ya itu urusan teman-teman ya. Yang jelas saya sudah petakan dan saya sudah bereksperimen panjang ya. Oke. Jadi memang itu rule-nya ya. Jadi harus dua time frame. Kenapa? Karena lagi-lagi itu yang saya bilang, kenapa kemudian selama ini kok SO ini sudah di atas, H1-nya di atas, tapi kok dia masih naik terus ya kan? Nah, ada apa yang terjadi nih? Oh, ternyata dia butuh dukungan atau support dari beberapa time frame, baru kemudian dia benar-benar valid. Oke. Itu ya teman-teman ya, sell sudah ya. Nah, kemudian oke, ingat ya kita tadi pullback ya teman-teman ya strateginya ya. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat akan melakukan open posisi. Range harga, oke. Kemudian range harga open posisi dilakukan pada saat range harga harian sudah bergerak antara 50 sampai 70 pips. Kemudian sesi market market yang disarankan untuk posisi adalah pada saat sesi Eropa atau sekitar pukul 14.00 sampai malam. Oke, nanti ini Om Ron nanti disampaikan ini 14. Yang paling bagusnya kita open posisi itu adalah jam 21.00 ke atas. Nah, itu yang paling bagus kita transaksi. Oke. Jadi jam 21.00 itu ke atas itu paling bagus kita transaksi oil. Nanti saya jelaskan. Oke. Ini ya. Jadi ini pembahasan yang sangat penting dengan strategi GFO dan strategi pullback, teman-teman. Perhatikan benar-benar karena ini akan menyangkut logis atau enggaknya nih strategi GFO. Oke, ini akan menyangkut logis atau tidaknya strategi GFO dengan kita berbicara range ya. Oke, saya akan close, saya akan kembali ke catatan ya. Ini penting sekali teman-teman ya. Oke. Saya akan kembali menulis ya. Jadi ini kita berbicara strategi masuk akal nggak kan gitu. Karena harus masuk akal dia dan harus logis ya teman-teman. Jadi gini, kenapa saya bilang tadi, nanti kita bahas sebenarnya nih, saya harusnya tadi nanti kita bahas ya sistem close posisi ya. Jadi gini, range ya. Kalau kita kita scalping dengan ala GFO, maka kita harus fokus dengan H1, M30 dan M15. Oke, kita fokusnya ke situ. H1, M30 dan M15. Kita fokusnya ke situ. Nah, ketika kemudian kita sudah fokus ke situ, open posisinya, maka close-nya pun harusnya kita fokusnya ke situ. H1, M30, M15. Ingat ya, ini poin penting ya. Kenapa banyak orang yang loss di trading? Karena opennya mungkin dia pakai M5, M15, dia close-nya berminggu-minggu. Kenapa? Karena dia harus profit dulu nih. Oke? Nah, sementara di GFO sudah kita petakan. Ketika kita menggunakan time frame H1, M30, M15, kita open posisinya, maka close-nya tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Ini penting teman-temannya. Kenapa demikian? Karena begini. Ya. Dan kenapa efektifnya kita open posisi itu malam? Nah, ini logikanya teman-teman. Jadi gini, ingat ya, kita pullback ya. Kita ambil range harga itu rata-rata normalnya itu 1 sampai 3 poin. Atau 100 sampai 300 pip ya bahasanya ya. Oke, 1 sampai 3 poin. Oke. Ekstrimnya itu 3 sampai 6 poin. Kalau normal udah enak nih. Tamtum aja gitu ya kan. Nah, kemudian kita fokus ke sini. Ketika kita mampu melewati ini saya berbicara range harian ya. Ketika kita sudah mampu melewati ekstrim 3 sampai 6 poin, berarti kita sudah selamat. Poinnya di situ dulu. Kalau masalah profit gampang. Yang mau kita bahas ini adalah bagaimana resiko terburuk terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Karena ketika kita sudah mampu mengatasi resiko terburuk, kondisi ekstrim tadi yang harian tadi yang seharusnya normal 1 sampai 3 poin, kemudian kita fokus, kita sudah mampu melewati 3 sampai 6 poin, artinya udah nggak ada lagi dong kondisi yang tidak bisa kita lewatin. Oke, jadi gini, ingat ya, kita tadi pakai strategi pullback. Pullback itu kan begini. Oke, kita tinggal menunggu ininya, ciri-ciri mau naik, ciri-ciri mau turun kan gitu. Oke, sekarang kita bagaimana cara kita supaya selamat nih di posisi kita bisa close rugi sedikit ya. Ingat, kita fokus kita adalah
cut loss sedikit. Oke, kita fokus rugi sedikitnya nih. Oke, sekarang gini, kalau kita masuknya pagi, biasanya ya kan, harga rally ya, harga akan terus trending ya dari pagi dia. Naik nih. Harga 80 misalnya. Sorry ini saya nggak bawa pensil saya ya, pensil iPad saya. 80 harga. Oke. Dari pagi sudah 80 ya kan, sudah siang sudah di 83. Pasar Eropa dia sudah 83. Nah, artinya ingat loh, ekstrimnya harian itu sekitar 6 poin per hari. 6 poin per hari ya. Dia pasti akan pullback biasanya ya. 6 poin. Nah, kemudian ketika kita sudah open pagi nih, terpancing kita open di sini, berarti kan kita masih ada kemungkinan untuk ke floating ketika betul-betul harga masuk ke 86. Ya kan? Nah, makanya saya bilang waktu yang paling tepat kita untuk open posisi adalah malam. Supaya kita terhindar dari rally-nya market tadi yang dari pagi. Oke? Nah, ketika kita opennya malam sekitar jam 20, jam 9 tadi, dan memang itu fluktuasi tinggi. Ingat, kita pullback berarti kita cari adalah fluktuasi tinggi ya kan. Ketika kita open malam, logikanya ketika trending dia, pun trending hari itu, kita sudah dapat di pucuk. Oke. Jadi, karena sudah di pucuk, andai pun harga nggak pullback sampai ke sini, atau nggak pullback lagi dia cuma begini doang, main sideways, besoknya kita masih punya kesempatan untuk close rugi sedikit. Oke, kan ada masanya tuh. Saya mau tunjukkan tuh pergerakan harga yang hari apa itu, yang sampai 6 poin itu benar. 6 poin yang hari apa ya? Nanti saya lihatkan ya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa yang paling efektif itu malam kita. Karena supaya kita tidak bayangkan kalau teman-teman sudah, tapi kita nggak boleh fokus juga ke sini ya, karena kondisi ini mungkin dalam 1 tahun bisa 2 kali, cuma 3 kali doang. Tapi jangan sampai nanti karena yang 2 kali tadi atau 1 kali doang dalam 1 tahun kita kena di situ ya kan. Akhirnya stres kan gitu, karena kita harus cut loss. Tapi andai pun kita open ke sini, paling maksimal kita cut loss 10%. Sekitar 10% kita akan cut loss-nya. Dan itu gampang banget recovery. Nah, sekarang bagaimana triknya supaya kita ini tidak cut loss sampai 10%? Jawabannya berarti malam. Fokus aja malam. Siang kan kita kerja, malam kita trading. Oke? Paham ya? Ini poin ini ya. Ini sangat penting sekali nih. Kenapa kemudian harus malam kita transaksi untuk menghindari yang rally tadi atau trending tadi. Oke? Fix ya. Ketika ini sudah mampu kita petakan, range harian sudah kebentuk, kita sudah paham rata-rata range apa namanya? Range ekstrimnya udah selesai, tugas kita udah selesai ya. Yang menjadi masalah selama ini, tapi ingat ya, kenapa kemudian kita harus cut loss, kenapa kemudian kita harus cut loss, apa namanya, kita harus clear dalam ini, kenapa kemudian kita harus clear dalam 24 jam, karena bisa saja ini harga cuma setback di sini, lanjut lagi dia. Jadi kita ada kesempatan untuk cut loss di sini. Yang membuat orang loss di sini adalah dia tahan posisinya dari sini, dia tidak punya rule cut loss di sini, ya kan? Yang terjadi terploting dan tadinya cuma ruginya 5 juta, naik 10 juta, naik 120 juta, 30 juta, semakin takut dia untuk cut loss. Ini yang terjadi. Makanya di rule GFO tegas ya, ketika kita menggunakan time frame H1, M30 dan M15 untuk open posisi, maka kita harus close dalam 1 kali 24 jam. Kenapa? Karena kita tidak mau mengganggu psikologis kita, akhirnya ke voting lagi besar, yang terjadi adalah kita semakin takut untuk cut loss. Semakin besar, semakin takut kita untuk cut loss. Oke, jadi ini poinnya. Ini harus tegas ya teman-teman. Tolong ini benar-benar dicermati. Kenapa? Karena ini akan menentukan kita bisa profit konsisten atau tidak. Karena saya tahu betul ya, yang terjadi selama ini, kita jangankan teman-teman, saya pun bisa kejebak di situ ketika saya tidak tegas di sini. Oke, jadi ini kita harus tegas di sini. Kita harus punya rule ini tadi. Kenapa? Karena ada masanya harga tidak kembali. Ingat ya, seperti pengalaman saya trading emas tahun 2012, harga kembali ke situ tahun 2020. Mental kita nggak akan kuat, dana kita nggak akan kuat. Makanya kita harus punya rule ini. Ingat, di fase sadar kita harus punya rule itu. Oke, rule close rugi sedikit. Sekalipun kita harus cut loss 10% nggak masalah. Anda misalnya kita terlalu cepat open posisi, nggak masalah. Yang penting kita fresh, gampang kita untuk recovery. Di GFO sangat gampang kita untuk recovery, teman-teman. Clear ya? Oke, sekarang
Oke, sudah masuk ya? Sudah kembali ya? Oke, kemudian averaging nih. Oke, ini penting juga teman-teman ya. Ini kita sudah masuk tadi range ya. Kenapa kemudian malam atau paling tidak sesi Eropa nggak boleh masuk sesi pagi ya. Sudah jelas ya. Kemudian tadi pips ya. Kenapa kemudian averagingnya tadi ya kan harian sudah bergerak antara 50 sampai 70 pips. Kenapa kemudian kita nggak boleh, kita range ini penting ya kan. Sistem averaging kita ya kan. Kenapa? Karena lagi-lagi kita sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk harga akan bergerak di berapa ekstrimnya dalam hari itu ya. Dalam satu hari. Oke. Kemudian ada averaging. Nah, averaging ini penting ya. Setelah open posisi buy, sell instan, selanjutnya adalah membuat pending order, buy limit atau sell limit. Atau averaging ya, sebanyak 4 layar dengan jarak yang sama antara pending order yang satu dengan yang lain. Jarak averaging ditentukan berdasarkan range harga pada saat open posisi pertama. Jika open posisi pertama di range harga 100 pip, maka jarak averaging adalah 100 pip. Oke, penting nih ya teman-teman. Dan jika open posisi pertama di range harga 100 pip, lebih di atas 100 pip, maka jarak averaging adalah 50 pip. Pasti banyak yang bertanya, kok ribet amat ya kan? Kenapa kemudian saya harus pakai pending order lagi? Saya paham itu, pasti banyak pertanyaan. Ya kan? Tapi oke, saya jelaskan. Ingat ya, manajemen resiko yang masih belum kembali, Om. Layarnya masih belum kembali. Oh, belum kembali ya? Sorry. Sebentar. Saya ini masih belum terbiasa betul menggunakan. Kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Belum? Belum, masih papan tulis. Oh, masih papan tulis ya? Oke. Sebentar. Papan tulisnya masih on, Pak. Oke, sorry ya. Oke, aduh. Oke, saya kembali lagi. Sorry nih, saya belum terlalu terbiasa nih kalau presentasinya pakai iPad ya. Sebentar. Tadi kita sampai ke, saya bagi layar ya. GFO edisi. Oke. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi averaging ya, setelah open posisi buy ya kan, kemudian selanjutnya kita menggunakan pending order ya, 4 layer. Nah, ini banyak orang yang bertanya, kenapa kemudian harus seribet itu ya kan? Saya paham itu. Tapi ini adalah bagian, pending order ini adalah bagian dari cara saya ya kan. Cara ya, ini strategi yang sudah saya jalani ya. Cara saya supaya saya tidak terpancing dengan market. Ketika saya tidak pasang pending order, ini teman-teman, ketika saya tidak pasang pending order ya, yang terjadi adalah udah naik sedikit, saya misalnya sell nih, ya kan posisi. Ketika naik sedikit saya sell lagi, naik sedikit saya sell lagi karena saya menganggap bahwa paling bentar lagi turun ya kan. Akhirnya averaging saya terlalu mepet. Begitu harga ekstrim udah hancur. Jadi fungsi dari pending order itu yang pertama adalah untuk mengantisipasi kita tidak gegabah dalam averaging. Karena mungkin teman-teman pernah mungkin melihat ya, orang averaging terlalu mepet dan lain sebagainya, karena emosi yang bicara kan. Makanya saya paham kondisi psikologis kita, lagi-lagi saya paham kondisi psikologis kita, ketika kita tidak pandang, saya tidak pakai pending order, yang terjadi adalah averaging saya pasti mepet. Jadi penting harus pakai pending order. Oke. Nah, kemudian
eh, kenapa kemudian harus ini ya? Kenapa kemudian harus sorry. Oke. Ini kelihatan ya? Oke. Kenapa kemudian harus sebentar. Ini banyak pertanyaan ya. Oke, ini papan tulisnya saya bikin ya. Oke, kenapa kemudian harus pending order? Jadi gini aturan PGFO ya. Misalnya harga naik ya. Misalnya harga naik ya. Oke, saya sell di sini. Sell instan ya. Saya sell, kemudian saya pasanglah pending order sini, jarak sini, jarak sini, jarak sini. Nah, di endingnya terakhir ini adalah dia harus 2 kali lipat lotnya. Kenapa? Karena logikanya ketika dia kena di level kelima, artinya kan tinggal menunggu turun. Jadi nggak perlu harus menunggu ini profit dulu, karena tadi ini sudah 2 di sini 0,2, maka di sini pun kita bisa close. Jadi kita nggak perlu, jadi strategi GFO itu sekali close semua ya. Kenapa? Karena fungsi averaging ini adalah untuk mengcover semua transaksi kita agar kita cepat close-nya. Nah, jadi skenario pertama kan ini tadi posisi instan eksekusi langsung TP 30 pips ya. Untuk dapatkan 30 pips ini gampang banget dengan strategi GFO ya. Kita TP di sini. Oke. Ini target. Ini skenario pertama. Ingat ya, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa ketika kita trading maka kita harus benar-benar sudah memetakan skenario apa yang akan terjadi. Nah, kan gitu. Petanya harus jelas, harus taktis langkahnya kan gitu. Makanya dengan averaging tadi sebenarnya skenario pertama adalah kita open posisi tadi berdasarkan stochastic 2 time frame yang mendukung, kita pasang TP 30 pips. Ini skenario pertama dia kena 30 pips. Skenario kedua harga naik nih di posisi ini. Nah, oke, naik dia. Ketika dia turun, kita bisa close. Kena layar kedua dia sudah turun kan, maka kita punya jebakan lagi di sini. Kita punya jebakan lagi tadi. Terakhir inilah senjata kita yang paling terakhir untuk di hari itu. Ingat ya, ini trading plan harian ya. Inilah strategi kita terakhir di hari itu. Oke. Nah, kan belum tentu kemudian dia pullback pullback beneran, pullback dan kita dalam keadaan profit kan. Makanya di rule GFO itu adalah yang namanya kita istilahnya kita rule-nya rugi sedikit tadi, karena nggak selamanya harga akan pullback. Jadi yang harus kita pertajam adalah open posisi kita. Jadi kita cari betul-betul open posisi terbaik lah istilahnya kan gitu. Oke. Saya ini bingung ini close-nya apa namanya? Oke. Oh, hentikan berbagi layar. Oke. Saya udah paham. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita kembali ke layar ya. Kembali ke layar. Oke. Nah, jadi itu ya tadi teman-teman, tadi sampai mana? Sorry. Jadi ini averaging ya. Jadi averaging 100 pip ya kan. Kalau kita open posisinya di atas 100 pip, maka jarak averaging kita 50 pips. Ini contohnya ya. Oke. Saya mau langsung praktekkan aja kali ya. Oke, jadi pending order. Jadi sebenarnya oke, sebentar. Sorry. Oke. Saya mau masuk ke MT4. Kita praktek ya kan. Oke, kita langsung praktek ya. Kita belum tentu menemukan ada peluang nih hari ini ya. Oke, ini H1 M30 belum sampai. Oke, belum sampai, sedikit lagi, tapi enggak apa-apa, kita praktek buy lah ya. Kita praktek buy. Sudah agak lewat sebenarnya, tadi sudah sempat turun, tapi nggak apa-apa. Ini demo teman-teman ya. Saya tunjukkan, ini demo ya. Oke, kita ngambil posisi buy sekarang. Oke.
trade. Saya buy ya satu lot, kemudian kita ambil untung 30 pips. Sekarang harga di sebentar. Oke. Sekarang harga di 8572. Berarti kalau saya mau ngambil 30 pips, berarti sekarang saya target untungnya adalah 86 poin 95 ya. Harga sekarang ya. Saya buy. Oke, saya buy sekarang posisinya. Ini kita langsung praktek ya. Oke. Nah, kemudian karena tadi open posisi saya ini range marketnya saya buy tadi dari 8675 ke 8575 nih. Saya masuk ke 70. Berarti kan nggak sampai 1 poin nih pergerakan harga. Berarti nggak sampai 100 pip. Berarti saya averaging-nya adalah saya bikin lagi pending order buy limit. Oke, trap. Saya pasang buy limit. Di harga berapa tadi saya open? Saya open posisinya di harga 8575. Berarti 50 pipnya adalah saya pasang pending order di buy limitnya adalah 8525. 50 pips ya. Sorry, 100 pip berarti. 8575 berarti 8475 saya pasang. Oke, ini memang ribet teman-teman, tapi inilah yang dikatakan trading plan ya. Oke, 8475 saya pasang lagi nih pending order saya. Oke, 8475 berarti 8375 lagi. Oke, saya pasang lagi 8375, saya pasang lagi 8275. Oke, sudah 3. Oke, nah yang terakhir 8175, saya ambil 2 lot. Jadi ini yang dikatakan skenario ya. Kita sudah siapkan dengan skenario sampai 5-6 skenario lah istilahnya ya. 5 skenario. Nah, jadi tugas saya adalah ingat ya, tidak ada angka pasti nih. Indikator itu hanya memberikan kita, membantu kita untuk menganalisa. Tapi ingat, dia bisa saja kemudian gagal. Oke, tapi paling tidak kita sudah punya banyak plan ya kan. Kita sudah punya beberapa plan, mulai dari plan terbaik sampai plan terburuk kita sudah punya. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena trading itu semua tidak ada yang menyangka. Bahkan kalau saya bilang kita tutup mata pun kita open posisi bisa profit kok. 2 hal yang akan terjadi, kita loss atau enggak kan gitu. Tapi yang menjadi persoalan hari ini adalah bagaimana kita menyusun rencana. Karena jujur ya, saya hari ini buy, Bapak ngambil posisi sell. Dua-duanya bisa clear dalam posisi profit kok. Ketika kita punya trading plan yang matang, benar nggak? Nggak ada angka pasti. Yang ternyata yang membuat kita bisa profit di trading itu adalah perencanaan kita yang matang, bukan posisi kita. Oke? Meskipun hari ini posisi kita berlawanan nih, kita tutup mata nggak pakai indikator kita. Ketika kita punya trading plan yang matang, udah, saya yakin kita akan profit. Jadi ingat ya, selama ini kan yang salah adalah kita selalu mencari bagaimana cara menemukan satu indikator yang membuat kita bisa profit. Padahal ingat, yang akan membuat kita profit itu adalah bukan karena cara masuk kita, tapi karena cara keluar kita yang kita sudah punya plan yang matang, mulai dari A sampai Z, mulai dari banyak skenario yang kita punya. Ini yang paling penting ternyata teman-teman. Ini kalau kita berada di fase sadar begini. Kalau di fase nakal, enggak, kita nyarinya lu loss nih, ya kan? Enggak. Plan kita yang paling penting. Karena hari ini kita berlawanan, sekali lagi saya tegaskan ya, kita berlawanan open posisi, kita bisa clear dan sama-sama profit bisa kok. Padahal posisi kita berbeda. Kenapa? Semua tergantung trading plan kita. Oke, sama kayak saya nih, ya kan? Atau bahkan mungkin kita punya sama-sama buy nih, ya kan? Saya profit banyak, tapi bisa saja Anda ini nggak profit. Bisa nggak? Ya bisa. Lagi-lagi poinnya adalah trading plan. Makanya di GFO kita sudah diajarkan skenario. Skenario pertama adalah ini, ya kan? Skenario kedua adalah ini, ya kan? Ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Oke, kita sudah punya skenario 5 nih, ya kan? Keenam, cut loss rugi sedikit, itulah skenario terburuknya.
Oke, paham ya? Nah, kenapa kemudian sekarang apa yang saya lakukan? Saya sudah pasang pending order nih. Ribet nggak? Ribet, memang ribet. Memang trading itu harus begitu. Kita bukan ribet menganalisa, ingat ya. Kita bukan ribet menganalisa, tapi kita ribetnya di awal karena kita ingin menyusun trading plan. Lebih baik kita ribet di awal daripada nanti ribet ketika kita sudah masuk, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Poinnya dapat ya. Ribet di awal karena kita sudah menyusun strategi kita. Kan nggak masalah, kalaupun nggak kena yang $100, yang 30 pips, ya kan kita masih punya yang senjata kedua, averaging kedua, ketiga, keempat, kelima terakhir. Dan terakhir terburuknya adalah cut loss lebih sedikit. Nanti kita akan bahas. Oke, clear ya? Ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita fokus kembali ke strategi lagi. Menarik kalau kita bicara, kita sudah menguasai strategi yang kita punya ya. Oke. Ini averaging-nya ya teman-teman. Jadi ingat pending order penting ya. Kemudian saya bahas tadi ya. Ini kelihatan ya. Saya bahas lagi tentang apa tadi? Yang tadi kan 100 pip nih. Nah 100 pip itu kan artinya sudah mampu menahan ketahanan dana mau berapa pips pun harga gitu kan. Kalau kita hitung tadi ya dengan posisi yang saya ambil, saya cek lagi ya. Oke. Ini kita lihat ya. Kita lihat nih. Hari ini saya open posisi pertama di 8575. Averaging saya terakhir udah 8175. Kalau kita mau hitung dari high-nya tadi ya kan, high-nya harga sekitar 85, high-nya 8675 sampai ke 8175, artinya saya ini sudah siap dengan kemungkinan terburuk harga bergerak 500 pip bahkan 600 pip atau 6 poin, kita udah siap dengan ketahanan dana kita. Dan semua tersusun rapi dan terencana, kan itu yang penting. Oke. Jadi ingat ya, kita belajar trading, kita belajar bagaimana menyusun rencana dengan sebaik dan serapi mungkin sampai kemungkinan terburuk terjadi. Itu yang harus kita lakukan. Dan itulah yang saya ajarkan di GFO. Jadi harapan tuh nggak ada, kita nggak boleh main harapan ya. Harapan kita nggak ada lagi, sudah mati harapan kita di sini. Dan kita hanya fokus dengan langkah-langkah kita ibaratnya. Meskipun kita harus terluka ya, ibaratnya kan cut loss itu kan kita luka ini ya kan, nggak masalah, yang penting kita selamat, yang penting kita besok masih bisa perang kan gitu. Oke. Kemudian nanti ya teman-teman, saya pengen sebenarnya nanti setelah ini kita ada gathering ya. Saya pengen gathering supaya lebih mantep lagi, lebih dalam lagi, lebih deep lagi ya kan. Kita pengen ada gathering, tapi saya pengen paling tidak ada 10 orang. Kalau ada 10 orang enak kita gathering ya. Kita bisa atur waktu, saya bisa atur waktu ya kan, kita gathering, tapi saya pengen ada 10 orang supaya lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Oke. Kita lanjut ya. Close posisi. Nah, ini close posisi yang paling penting. Jadi di strategi GFO biasanya kita akan close posisi dalam 3 kondisi. Close posisi untung banyak, close posisi untung banyak ini terjadi saat jumlah posisi terbuka Anda itu satu layer lebih besar dari satu layer atau 3 sampai 5 layer. Close semua posisi secara serentak jika sudah profit 2 sampai 5% dari modal. Kira-kira ini bisa nggak? Sangat bisa dengan GFO. Nanti akan, tapi hati-hati teman-teman. Karena nanti teman-teman akan bertemu kondisi gampang banget kita dapat profit. Semua posisi-posisi dapat 2%, 3%, bahkan itu gampang banget. Tapi akhirnya sindrom profit muncul. Nah, ini sindrom profit nanti hati-hati ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah, ini sindrom profit ini bahaya banget soalnya. Oke, kemudian close posisi untung sedikit, ya itu tadi 30 pips tadi yang TP tadi ya, satu layer kena 30 pips ya. Kemudian close posisi rugi sedikit. Close posisi rugi sedikit saat harga tidak pullback maksimal dan kita close semua posisi dengan beberapa pertimbangan. Harga tidak pullback setelah 6 sampai 24 jam. Nah, ini nih. Jadi wajib nih ya, tidak pullback itu udah kita close aja, udah kita harus ikhlaskan di situ. Kemudian yang kedua, indikator stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda gagal pullback. Oke. Catatan GFO tidak menggunakan stop loss. Ingat ya, kita tidak menggunakan stop loss, tapi kita menggunakan cut loss. Oke. Cut loss dilakukan dalam kondisi rugi sedikit dengan memperhatikan beberapa hal yang disebutkan di atas. Jadi kita nggak pakai stop loss ya, tapi kita cut loss. Karena dalam trading kalau kita nggak menggunakan stop loss ataupun cut loss, cepat atau lambat pasti akan habis. Jadi kalau ada yang bertanya kalau nggak pakai SL ya, tidak, kita hanya pakai cut loss. Oke.
Trading plan, jika Anda sudah menguasai 4 pilar GFO tadi, ya kan, maka untuk memulai trading Anda perlu membuat trading plan. Tujuannya supaya trading Anda terencana dengan baik dan mulai open posisi hingga close posisi, serta Anda harus bisa mengambil langkah pasti saat kondisi market tidak sesuai prediksi. Lalu seperti apa trading plan itu? Satu, tentukan volume lot sesuai dengan money management atau skema, lakukan open posisi dengan range minimal 50 pips pada sesi Eropa dan Amerika jika stochastic di dua time frame berbeda sudah mendukung untuk open posisi, dan jangan lupa pasang TP 30 pips untuk yang instan eksekusi tadi ya, yang posisi pertama kita yang manual, jadi pasang TP 30 pips ya. Kemudian membuat pending order, ingat open posisi pertama atau menunggu harga menyentuh pending order. Jadi sifatnya strategi GFO ini ketika kita sudah bikin trading plan, sifat kita hanya menunggu. Ingat ya, menunggu, oke? Kemudian menunggu close posisi dengan kondisi untung banyak atau rugi sedikit. Nah, oke, itu ya. Kemudian fundamental yang tidak disarankan untuk open posisi ini ya. Jadi teman-teman, ada meeting OPEC, perang konflik negara-negara penghasil minyak dunia, perpindahan kontrak harga oil, kemudian bulan biasa yang perpindahan kontrak ya. Jadi memang ada beberapa hal yang tidak saya sarankan untuk open posisi. Seperti meeting OPEC. Kenapa tidak boleh? Karena dia tidak akan pullback biasanya. Dia hanya akan terus naik. Kenapa? Karena dia ini kan akan sangat mempengaruhi meeting OPEC. Nah, jadi nanti di grup kita itu kita sebenarnya saya punya tim fundamental. Jadi teman-teman tuh nggak perlu lagi capek-capek fundamental apa nih, nggak perlu, nanti sudah ada di share. Sudah ada yang share nanti fundamental apa yang akan terjadi. Jadi itulah enaknya di GFO. Jadi semua sudah ada, teman-teman. Jadi tapi kalau orang di pasar nakal, dia coba-coba tuh ya kan. Meeting OPEC pun open posisi aja ya kan. Kenapa? Wah, meeting OPEC kemarin saya masuk, kok selamat kok ya kan. Yang menjadi pertanyaan, dia kalau selamat terus, kalau besoknya gimana? Kalau pas meeting OPEC ekstrim gimana? Kan itu. Jadi kalau saran kita meeting OPEC jangan open posisi. Kemudian ada isu perang segala macam, jangan oposisi pada saat itu. Misalnya ada serangan nih, pagi sudah ada serangan nih dari misalnya Amerika atau apa, misalnya Amerika yang dibom misalnya pagi, udah nggak usah masuk, nggak usah pancing untuk masuk. Kenapa? Karena itu biasa kecenderungan harga akan ekstrim, jadi dia akan naik terus, pullbacknya nggak ada. Jadi itu juga alasan kenapa kemudian kita open posisi yang bagus tuh malam ya. Kenapa? Karena negara-negara penghasil minyak itu kan seperti Arab Saudi ya kan, itu kan lebih cenderung pasar Asia dan pasar Asia dan pasar Eropa biasanya. Jadi sebenarnya untuk isu perang itu sudah kita dapat nih. Sebelum malam muncul itu kita udah dapat. Kita mau open posisi atau enggak. Fundamental apa yang terjadi pada hari itu ya kan. Kenapa? Karena syukurnya kan kayak Arab Saudi ya kan. OPEC itu biasa cenderung meetingnya itu kan di jam-jam itu. Pagi pasar Asia atau pasar Eropa kan. Jadi kita udah kebaca di situ. Malamnya ya tinggal kita, oh ya ada berita perang nih, ngapain kita open posisi. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Kemudian fundamental yang disarankan untuk open posisi ada crude oil inventories. Nah, tapi ingat ya, kita ini crude oil ini kan terjadi di setiap malam Rabu ya, Rabu malam ya, dia ada di Forex Factory ya. Ingat ya, kita open posisinya bukan terkait tentang berita apa dan hasilnya negatif atau positif. No. Kita tidak berbicara, tidak menunggu berita keluar dan beritanya apa. Tapi yang kita tunggu adalah harga bergerak kemana. Ingat ya, strategi pullback ini kita tidak ada open posisi sebelum harga bergerak. Jadi kita nunggu dulu harga naik setinggi-tingginya dan ciri-ciri sell muncul baru kita open posisi. Jadi kalau market setway kita ada nggak posisi? No, kita tidak akan ada posisi di market setway. Oke, jadi strategi GFO ini hanya menunggu sebenarnya. Menunggu harga naik setinggi-tingginya karena kita mengambil sell, atau menunggu harga serendah-rendah karena kita mengambil buy. Oke, fundamental lain yang berpengaruh terhadap oil ini ya, ini sudah kita bahas semua, nanti silahkan dibaca-baca ya. Libur Bank Amerika itu juga penting, tapi nanti di grup nanti akan kita sampaikan ya. So, ada nanti tim yang akan menyampaikan itu. Oke, peristiwa yang menyebabkan lumpuhnya ekonomi dunia seperti COVID, SARS, perang nuklir, segala macam ya. Nanti semua akan ada di grup. Jadi di grup kita tuh ada tim fundamental. Saya punya tim fundamental itu ada sekitar 9 orang kalau tidak salah. Jadi mereka lah yang bertugas untuk ini. Tapi nanti saya akan gabungkan, saya akan masukkan mereka di dalam grupnya Pak Tri ini ya. Fundamental hanya bersifat proteksi, bukan penentu saat open posisi. Saya sudah sampaikan tadi ya. Fokus pada fundamental hanya membuat ragu saat trading. Jadi ini ya teman-teman. Makanya banyak orang yang kekecoh dengan fundamental. Fundamental itu shock market aja kadang ya kan. Makanya kita di GFO itu bisa dikatakan kita 90% teknikal. Fundamental kita nggak mau terlalu terpengaruh ya. Jadi kita benar-benar fokus ke fundamental. Ke teknikal, sorry. Oke.
Jadi ini ya, fokus pada fundamental akan membuat ragu saat trading. Jadi akan mengacaukan plan-plan kita kalau kita fokus ke fundamental, teman-teman. Fundamental hanya berfungsi untuk mengetahui kapan harga akan bergerak ekstrim agar Anda tidak open posisi terlalu cepat karena ada kemungkinan harga tidak akan pullback. Jadi ingat ya, ini poinnya ya. Ini poin GFO, fundamental itu hanya berfungsi sebagai proteksi kita. Oh, ini ada berita OPEC nih. Oh, kita jangan open posisi nih. Oh, ini ada perang nih. Oh, jangan, kalaupun mau open posisi jangan di range kecil. Oke, hanya sebatas itu. Hanya sebatas proteksi kita. Dan ketika pergerakan ekstrim tanpa pullback sudah bisa Anda prediksi, maka Anda tinggal fokus open posisi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, ini contoh gambar, ini range ya, ini teknis ya. Yang belum paham nanti saya minta Pak Tri nanti akan ada edukasi ulang ya, atau nanti kita akan ketemu langsung lah. Oh ya, kalau bisa saya masih di Jakarta sampai hari apa? Saya hari Jumat ke Kendari ya. Saya ke Kendari hari Jumat. Hari Kamis boleh kalau misalnya nanti cukup 10 orang nanti kita bisa gathering ya. Kita bisa gathering, bisa lebih pendalaman materi ya. Kita agendakan hari Kamis kalau boleh. Kalau ada 10 orang saya mau. Ya, kalau ada 10 orang saya mau ketemu. Oke ya, ini settingannya, jadi settingan ini teknis lah. Ini boleh. Oke, ini pending ordernya tadi gambarnya. Nah, ini penting ya. Ini kelas rugi sedikitnya nih. Ini kelas rugi sedikitnya. Ini kan kita sell, ya kan? Dalam beberapa jam, ternyata stohastiknya sudah menyentuh 20%, tapi harga nggak gerak-gerak, ya kan? Hanya setway di situ. Nah, inilah ciri-ciri kemudian kita harus cut loss. Karena bila mana kita nggak cut loss, maka harga akan rally terus, trending terus. Oke, ini penting ya teman-teman. Inilah yang harus teman-teman kuasai ini. Kapan kemudian harus cut loss? Loss rugi sedikit ini tadi. Jadi jangan paksakan kemudian ketika kita sell maka harus untung terus, enggak. Stochastic ini dia akan ngasih signal. Oke, dia harga stochastiknya turun bahkan mungkin melewati 50%, tapi harga nggak turun-turun. Inilah ciri-ciri harga akan trending. Jadi kita harus punya rule cut loss ya, teman-teman. Saya sudah jelaskan tadi. Oke. Adalah sebuah strategi yang bisa menghasilkan profit konsisten bagi seorang trader yang mampu memahami keunggulan dan kelemahan strategi ini. Akan tetapi banyak hal yang menentukan keberhasilan trading seperti psikologis, kurang disiplin, melanggar rule, dan lainnya. Sebagainya. Sehingga saat Anda mengalami kerugian dalam trading, bukan berarti yang salah sepenuhnya adalah strategi trading Anda. Saran kami gunakan uang dingin ya saat Anda berinvestasi. Oke? Ini sudah clear. Saya ingin menyampaikan satu hal ya, teman-teman. Sebelum kita tutup ya. Sebenarnya di GFO itu kita punya signal ya, saya tunjukkan, dan semua gratis ya, semua gratis. Tapi saya tidak sembarangan untuk menggiring teman-teman karena saya bisa saja kemudian undang teman-teman di signal. Tetapi ketika saya undang teman-teman, jadi teman-teman akhirnya nggak belajar serius strategi GFO. Nanti kompetisi demo pun teman-teman ikutnya signal ya kan? Karena signal ini bagus banget teman-teman, bagus sekali. Saya tunjukkan ya. Oke, sebentar. Ini signal GFO. Jadi signal GFO ini adalah signal yang dihasilkan. Nah, nih. Ini tadi masuk semua nih. Ini signalnya muncul. Dia sistemnya kan gini. Ini kan kalau kita lihat ya, ini 8644 tadi jam 15.50 ini masuk juga nih. 864. Ini masuk terus nih signalnya. Ini dia ngasih signal nih. Dia ngasih signal buy lagi nih sekarang nih. Tadi jam 21.00. Ini valid teman-teman, bisa dikatakan akurasinya 80 sampai 90% akurasinya ini. Ini signal. Jadi setiap kali ada signal 2 time frame yang mendukung, maka dia akan ya kita tinggal ngikutin, kita mau open posisi dan ini akurat sekali teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman malam ya udah malas analisa, tinggal kita masuk nanti signalnya akan muncul lewat Telegram dan ini valid banget, valid ya ini. Nah, tapi biasa teman-teman yang sudah expert di strategi GFO mereka udah nggak gunain signal lagi ya kan, mereka sudah benar-benar fokus scalping kan, karena memang scalping ini kan kita ibaratnya benar-benar fokus di depan HP, depan laptop, tapi kan nggak semua orang bisa fokus. Untuk pemula ini bisa gunain ini ya signal, tapi saya nggak akan share sebelum teman-teman benar-benar trading real. Satu, yang kedua teman-teman sudah menjuarai beberapa kompetisi yang ada di GFO. Kenapa? Karena supaya nggak manja, jadi teman-teman harus benar-benar pelajari strategi GFO. Oke, jadi ini free ya. Tapi saya tidak akan bagikan sekarang, teman-teman. Jadi ini ya, ini sekarang dia tadi nyaranin 8560 buy. Kan benar tadi kan saya buy tadi kan. Jadi 8560. Coba kita cek. Dia ngasih signal. Oke.
Nah, tadi 85 60 ya. Dia sempat ngasih 85 60. Oke, ini 85 60. Oke, tadi di sini posisinya. Benar, dia ngasih signal 85 60. Oke, kemudian saya cek lagi, coba signalnya. Tadi jam berapa tadi ya? Ini jadi jam 5, jam 3 ya. Jam 3 sore juga dia sempat ngasih 8644 ya, saya cek ya. 8644 ya. Yang sore tadi. Sekarang ini berarti di sini tadi. Oh ini, dia masuk di sini. Oh ini. Nih, sinyal sore tadi masuk nih. Ini 8544. Nah ini. Dia ngasih sinyal tadi di sini. Coba kita cek. 8 benar benar. 8644. Sorry. 8644 tadi sore yang ini berarti. Ini. Benar. Bagus banget sinyalnya tadi dia dapat. Jadi kalau kita ikutin tadi ini kita sudah dapat 30 pips ya. Ini valid banget teman-teman. Tapi saya nggak akan bagikan ya karena lagi-lagi saya bilang saya pengen teman-teman berlatih untuk untuk benar-benar pelajari dan menguji sendiri strategi GFO. Saya tunjukkan ya, ini beberapa sinyal ya. Kemarin juga tuh. Ini yang kemarin sore udah mati. Yang kemarin sudah nggak muncul. Ini yang hari ini. Jadi satu hari itu bisa memunculkan beberapa signal ya. Oke. Oke, nah ini ya. Kemudian kita punya robot juga ya. Kita punya ini signal robot ya. Ini signal robot. Tapi ini dia saya nggak ini ya. Tapi saya akan kasih tunjuk hasil backtest ya, hasil backtest robot kita ya. Sorry. Ini ya. Oke, ya ini. Nah, saya ingin tunjukkan ya, ini beberapa hasil robot kita ya. Ini bisa digunakan di broker manapun, tapi lagi-lagi saya katakan saya tidak mau kasih teman-teman. Ini free ya, dan ini filenya kita kasih bisa di tradingkan dipakai broker apa aja bisa, filenya kita kasih, tapi saya kasih ini ya. Nah, ini hasilnya. Jadi kita ada settingan holding, ada settingan investasi ya teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman yang nggak mau ribet ya. Jadi ini profitnya dari hasil backtest kita itu bisa profitnya sekitar 220% ya per tahun dengan fluktuasi tinggi nih. Tahun 2022 ini ngeri range-nya market ya. Oil itu ekstrim banget ya kan, tapi kita masih berhasil mendapatkan profit sekitar 220% tahun 2022. Kemudian tahun 2023 ini nggak terlalu besar ya, dari Januari sampai Juli ya, itu sekitar 38% profitnya. Nah, tapi drawdown-nya ini agak besar teman-teman. Drawdown-nya itu sekitar 72%. Jadi kalau sebenarnya kita mau trading ya, itu sebenarnya dua hal yang harus kita punya, yang harus kita logika yang harus kita dapatkan ya. Yang pertama itu adalah, sebentar saya jelaskan dulu ya. Ini yang 2022 sekitar 220% ya. Kemudian 2023 dari 1 Januari sampai 3 Juli itu ada sekitar profitnya sekitar 38%. Dengan drawdown-nya kecil cuma 37%. Tapi kalau mau yang settingan yang paling aman itu adalah settingan investasi ya. Settingan investasi ini dia 60% profitnya di tahun 2022, tapi drawdown-nya ini cuma 19%. Ini aman banget ya. Wah, aman banget ini, Pak. 19% ya, drawdown-nya ya. Kemudian 2023 ini lebih aman lagi ya kan, drawdown-nya cuma 9% nih. Oke, jadi 32,9% ini adalah tingkat resikonya ya, ibaratnya ya. Resiko dari modal yang kita punya dan tanpa top up ya. Ini saya bikin karena settingan ini adalah settingan terbaik yang saya gunain sendiri untuk diri saya. Jadi saya tidak mungkin memberikan settingan yang akan membuat saya loss ya. Jadi, settingan investasi ini settingan yang ibaratnya ya daripada uang kita di bank kan. Dan dengan ini pakainya time frame besar. Kalau ini time frame menengah. Nah, ini datanya. Jadi kunci trading itu begini teman-teman.
Jadi kunci ini rahasia sebenarnya. Rahasia ya, rahasia trader yang kalau kita mau bertahan lama di trading, kita mau sukses di trading, sebenarnya rahasianya ini. Rahasianya itu adalah saya dulu ya. Oke. Papan tulis. Oke, rahasia trading nih terakhirnya. Jadi rahasia trading itu sebenarnya yang kedua, yang pertama adalah range. Ini yang pertama. Kalau kita sudah mampu memetakan range harian pullback ini, kita udah tahu range maksimalnya, range ekstrimnya. Kalau kita mampu petakan ini dan pecahkan ini, maka kalau kita pakai strategi pullback dan kita komitmen untuk betul-betul harian, maka kita bisa profit konsisten. Kenapa? Karena range ini menentukan kita akan ke floating berapa. Kita akan floating berapa ketahanan dana yang kita punya, dan kita akan cut loss berapa. Range penting. Ingat tadi di GFO kita sudah petakan ya, range harian itu 3 sampai 6 poin. Kita sudah petakan ini. Ini range harian maksimal. Kita sudah petakan sekian. Artinya, kita sudah tahu kemungkinan terburuk kita cut loss itu berapa. Kita sudah punya 10%. Andai pun kita terlalu cepat open posisi, misalnya kita open posisinya sore nih, kita paling maksimal 10% lah. Kita masih bisa cut loss 10%. Ini range maksimalnya. Kita sudah ketemu kan. Kalau mau ketemu, nggak mau ketemu, kita kejebak 6 poin atau kemudian 600 pip dalam satu hari, ya kita masuknya malam. Di atas jam 9, udah selesai. Clear berarti ini. Kemudian yang kedua adalah drawdowns. Ini rahasia kita trading, teman-teman ya. Ini konsep ini jarang nih. Mohon maaf nih, kalau broker yang edukasi biasanya nggak mau nih nyebut ini ya. Kenapa? Karena ini rahasia. Oke, sekarang robot kita tadi adalah drawdowns-nya 72%. Dengan target profit 222%. 72% drawdown-nya. Kita sudah ada angka itu. Ingat dong, ini robot ini di backtest dengan semua kondisi ekstrim yang 2022 ya. Dia profitnya bisa 220%. Drawdown-nya 72%. Modal berapa? 10.000. 10.000. Jadi kalau mau aman, sekarang kalau mau aman gimana? Ya udah, berarti modalnya dinaikin. Ya contoh ya, sorry. Saya hapus ya. Oke. Modal 10.000, drawdown maksimal 72%, profit 220%. Oke. Kita fokus ke sini. Berarti floating maksimalnya dengan dana 10.000 dengan kondisi ekstrim tahun 2022, berarti floating maksimalnya adalah 7.200. Nggak MC loh, nggak top up juga nih. Nggak MC, nggak top up. Kita selamat nih. Kalau mau tenang ya udah dana 20.000 berarti. 20.000, maka drawdown kita kan tadi 70%, anggap 70% ya. Maka drawdown kita 35% cuman untuk dapatkan sekian. Untuk dapatkan 22.000 ya per tahun. 22.000 per tahun, kita fokusnya ini, ketahanan dana kita naikkan 20.000. Kalau mau lebih aman lagi, kita naikkan 30.000. Gitu. Kalau mau lebih aman lagi, naikkan 50.000 untuk pengambilan 0,1 untuk dapatkan sekian lah. Jadi drawdown itulah kunci sebenarnya dalam trading. Oke. Kuncinya itu di drawdown. Kalau drawdown sudah mampu kita atasi, kita sudah punya tarik kondisi ekstrim di berapa drawdowns-nya, ya kan? Kemudian kita tambah aja dengan dana. Makanya trading ala GFO ini sebenarnya trading yang paling aman, teman-teman. Cut loss-nya jelas, drawdown kita mainkan, range-nya sudah kita baca dengan data yang kita punya. Oke. Jadi inilah ya. Nantilah kita bicara lagi ini lebih detail ya. Yang jelas saya pengen teman-teman benar-benar menguji strategi GFO lah. Saya pengen betul-betul teman-teman menguji strategi GFO, kita belajar benar-benar ya kan. Saya selalu mentok di sini. Oke. Saya cara ngelepasnya ini gimana nih? Oh ini. Oke, mungkin itu kali ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, nanti kita kalau boleh hari Kamis ya.
hari Kamis boleh kita atur untuk ketemu jam lebih. Halo, Halo, selamat malam Bapak. halo, boleh tanya Pak Master? Ini saya mau tanya tadi tentang averaging. Sarannya kan setelah jam buka Amerika ya, buka Amerika jam 9. Nah, pertanyaan saya, hitungan itu apakah dimulai open pagi-pagi atau dimulai di mana harga tertinggi dan terendahnya yang diukur untuk model averaging tadi? Oke Pak, gimana? Mohon maaf tadi saya keluar. Boleh silakan ulangi Pak. Ya, malah saya mau tanya itu tentang averaging tadi. Oke Pak. Dengan Bapak siapa nih? Mohon maaf nih di mana posisinya? Saya di Makassar, Pak. Oh, di Makassar. Salam kenal Pak. Orang apa nih? Inggris apa-apa? Saya juga merantau Master. Ya? Saya juga merantau. Saya asalnya dari Sulawesi Tenggara. Oke, saya Bone Pak. Salam kenal ya. Oke. Ya, Makassar. Bapak sudah trading berapa lama? Sudah pernah trading atau gimana? Ini sementara ini saya di broker apain HFM. Oke. Itu tadi saya tertarik dengan model averaging tadi. Oke. Baru ini ya, baru pernah mendengar model ini. Saya tanyakan adalah jika lagi buka market itu kan kita disarankan setelah sesi Amerika. Oke, Pak. Ya, setelah sesi Amerika berarti kan dia sudah bergerak itu sudah naik dan sudah turun. Manakala pada saat sesi Amerika itu sudah ada harga tertinggi dan sudah ada harga terendahnya. Yang Oke. akan dihitung itu adalah apakah dari harga tertinggi atau harga terendah untuk menentukan sudah berapa pip, misalnya dia jalan apakah sudah 100 atau sudah 60, apakah itu dimulai dari open pagi-pagi atau dari harga tertinggi dan terendah tadi. Oke. Oke, Pak. Paham. Ada lagi? Saya kira itu, Master. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, jadi yang kita hitung adalah tetap harga tertingginya hari itu dan harga terendahnya hari itu. Jika Bapak akan mengambil posisi sell, berarti yang Bapak hitung adalah berapa jarak rendahnya dengan harga posisi yang Bapak mau ambil sekarang. Itulah yang dihitung. Jadi yang high-nya kan udah nggak ketemu kan, high-nya kan kita kan fokus yang low dengan harga low dengan posisi yang Bapak ambil sekarang. Ya. Paham ya Pak? Hitungannya begitu ya Pak? Ya, paham. Oke, begitu juga kita buy-nya begitu juga. Jadi kita hitung dari harga terendah. Kalau kita mau buy, berarti kita hitung dari harga tertingginya itu dengan posisi yang akan kita ambil pada saat itu. Oke, paham ya Pak? Kemudian model ini artinya kita melawan arusnya ya, melawan arus. Kenapa Pak? Leveraging ini kan berarti pullback tadi berarti kan kita harus ini ya, melawan arusnya ya. Melawan arus. Makanya Oke, saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Apa namanya data besar kan untuk trading di saat data besar. Gimana Pak? Misalnya NFP itu kan data sekali keluar sebulan NFP. Oke. Saya masuk Pak ya, saya jawab ya. Iya, Master. Yang pertama, banyak orang yang bilang strategi pullback itu adalah strategi yang melawan tren kan begitu. Iya. Oke. Betul. Pertanyaannya sekarang, ketika kita mau berbicara tren Pak, nggak akan ada habisnya ya. Karena andai kita bilang, saya mengambil posisi saya tidak melawan tren kok. Pasti hari ini seharusnya sudah 9
orang konsisten. Benar nggak, Pak? Yang menjadi persoalan hari ini adalah kita mau berbicara tren berapa nih? Tren M5 berbeda dengan M15 bisa saja berbeda. Tren M5 dia naik nih, tren H1 beda lagi nih. Kan gitu. Tren H4 beda lagi nih. Ya. Tren D1 lain lagi. Kita mau ngikutin tren yang mana ini ceritanya ini ya? Terlalu banyak fokus kita kalau kita mau berbicara tren. Kita baru berbicara time frame trennya. Belum lagi kita berbicara tentang untuk membaca tren kita gunakan apa? MA itu sudah banyak lagi Pak. Ada MA 10, ada MA 20, ada MA 50, ada MA 100. Jadi kita terlalu kompleks untuk membahas masalah tren. Oke. Loh, benar nggak nih Pak? Belum lagi kita pakai yang namanya trend line. Trend line repot lagi kan, kita harus tarik garis ini, kita harus tarik garis itu. Makanya orang bilang, loh, lalu berarti strategi pullback melawan tren dong. Sekarang kita mau berbicara tren yang mana? Yang dilakukan yang GFO punya adalah ciri-ciri tren mau berbalik sebenarnya. Karena kita hanya memanfaatkan pullback-nya harga. Berarti kita fokus yang kita pelajari adalah ciri-ciri kapan harga akan turun, kapan harga akan naik. Jadi kita sudah nggak ada tren. Makanya salah satu cara untuk mengantisipasi pergerakan ekstrim tadi, ingat yang kita pelajari adalah sebenarnya kapan range besar itu aja nih. Makanya tadi ada rule yang fundamental yang tidak boleh kita masuk, seperti meeting OPEC. Kenapa? Karena bila mana ini muncul, maka range-nya besar, Pak. Range-nya besar, Bapak masuknya baru naik 100 pip, Bapak sudah sell. Padahal karena ada meeting OPEC bisa saja dia 500 pip atau 600 pip. Makanya adalah beberapa indikator, ada fundamental yang nggak boleh kita masuk, karena itu disinyalir harga akan trending atau kemudian harga akan ekstrim. Paham ya Pak ya? Paham. Jadi ingat, kalau kita berbicara tren nggak akan ada habisnya. Karena andai semudah kita, saya sesuai tren. Sekarang yang menjadi barometer kita sesuai tren itu seperti apa? Apa barometernya? Karena bisa saja kemudian, itu tadi yang saya bilang, Bapak bukanya hari itu trennya naik. Di M15 kan belum tentu. Jadi nggak akan ada habisnya kita bicara tren. Di GFO kita hanya belajar menunggu kapan senaik-naiknya, karena akan pasti ada pullback-nya. Kita tinggal tunggu aja nih harga setinggi-tingginya, karena kita akan posisi. Nah, disitulah kita butuh indikator apa yang kita gunakan untuk melihat apakah dia sudah mentok naik atau dia masih akan pullback kan. Mentok dia akan naik atau kemudian justru dia akan pullback pada saat itu. Nah, tapi lagi-lagi GFO dengan bijaknya, oke, kita nggak mungkin kita selalu dapatkan posisi terbaik, nggak mungkin. Maka ada skenario lain, kan gitu. Ada averaging yang terukur tadi. Nah, skenario 1, 2, 3 semua kita sudah rapi. Kita GFO dengan bijak mengatakan bahwa nggak mungkin juga kita pertahankan pada masanya harga nggak pullback. Makanya kita kembali ke rule cost kita tadi, untung banyak atau rugi sedikit. Nah, gitu Pak. Bijaknya di GFO itu begitu Pak. Karena GFO tahu kita nggak mungkin semua bisa open posisinya terbaik. Jangankan Bapak, saya saja orang yang sudah trading puluhan tahun, bahkan mungkin tidak mungkin selalu dapatkan open posisi terbaik. Kita paham itu. Karena kita tahu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, dapatkan open posisi terbaik. Makanya kita punya opsi-opsi lain tadi. Nah, itulah bijaknya strategi GFO ini Pak. Kita punya strategi banyak. Ibaratnya senjata kita banyak nih. Senjata pertama posisi terbaik dengan TP 30 pip. Ketika itu nggak terjadi, maka kita masih punya senjata kedua, ranking pertama kan, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu dia Pak. Mungkin itu Pak ya. Oke, makasih Master. Oke, mungkin yang lain mungkin ada lagi. Silakan Pak, jika ada yang bertanya lagi. Kita buka sesi tanya jawab. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa mungkin hari Kamis ya Pak Tri. Kalau ada yang kita mau gathering mungkin 10 orang boleh. Nanti baik, kita japri lah ya. Kalau saya 10 orang saya mau ya. Kita gathering 10 orang, kita santai ya sifatnya, kita diskusi, kita gali lagi, kita kupas tuntas lagi GFO. Tapi yang saya pengen teman-teman ikut ya, bapak-bapak semua ikut kompetisi ya. Jangan lihat hadiahnya ya, yang cuma 500.000 ya. Tapi ini bagian dari supaya kita bisa lebih fokus lah. Ya, bagi yang belum menguasai strategi GFO, silahkan japri langsung sama Pak Tri ya. Nanti bisa minta Zoom sendiri ya. Ya Pak Tri ya. Zoom siap, sendiri Pak. atau 1 orang, 2 orang nggak masalah ya.
Siap, Pak. Oke, jadi terus kalau teman-teman ini apa namanya untuk kompetisi nanti akan ada kompetisi jilid 17 ya. Nanti saya akan gabung